Wa syukurillah wassalatu wassalamu ala sayyidi sadah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum hudatul ummah. Amma ba'da, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanak la ilma illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Para masyayikh, para kiai, para alim, para ulama ingkang kawula mulyakaken, Simbah Yai Zainuddin Jazuli, Simbah Yai Nuril Huda Jazuli, Simbah Nyai Lailatul Badriyah Jazuli, sedaya keluarga Bani Jazuli, para gawagis, para nawaning, Al-Mukarram Simbah Kiai Anwar Iskandar, Al-Mukarram Simbah Yai Marzuki Mustamar, sedaya Dewan Mufattish, Dewan Asatidz, sedaya khudama'i hadzal ma'had lan rencang-rencang santri Al-Falah Putri, khususipun adik-adik khatimat kelas 3 sanawiyah. Mugi-mugi estu-estu haflat tasyakkur wonten dalu punika estu-estu penuh barokah, penuh makna, penuh manfaat. Sepindah dalam ngaturaken agungi sembah nuwun dhateng para masyayikh, dhateng para kiai, para undangan, lan boten kesupen dhateng sedaya wali santri ingkang sampun percados nitipaken putra-putrinipun wonten pondok menika. Mugi-mugi kerawon panjenengan, donga pangestu panjenengan, estu-estu dados jariyah, selain menjadi penyemangat bagi teman-teman yang pada ngaji di pondok ini. Di penghujung tahun ini sudah 2 kali kami harus tersiksa berada di sini. Harus berdiri di hadapan panjenengan semua dalam rangka matur-matur yang sebetulnya sudah kami persiapkan. Tapi entah kenapa ketika sudah harus berdiri di sini hilang semua. Pancen sebagaimana kemarin kami sampaikan, ketika para ulama kita, ketika para masyayikh kita menginjak sepuh, itu semua benar-benar memaksa kami harus sadar betapa kula panjenengan merupakan generasi-generasi yang harus benar-benar siap meneruskan perjuangan beliau-beliau, memahami betul manhaj beliau, dan benar-benar menyadari betapa besar tanggung jawab dari beliau-beliau.
Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu ketika saya dengan beberapa saudara kami, di situ ada Gus Fahim, ada Gus Makmun, ada Gus Taif, ada Gus Ahmad, menghadiri sebuah acara di Pendopo Kabupaten Kebumen. Kemudian di sana Gus Ahmad mengatakan, sebetulnya ada yang jauh lebih mengerikan dan membahayakan dari sekedar pandemi, dari sekedar virus COVID-19 ini. Apa itu? Adalah berpulangnya para masyayikh, para kiai, para ulama, kapundute guru-guru kita, maha guru kita. Saya jadi teringat apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, sebuah era itu pasti akan disusul dengan era berikutnya yang kualitasnya jauh sangat menurun. Sebuah generasi pasti akan disusul oleh generasi berikutnya yang kualitasnya jauh menurun. Ala la uayyinu anna aman khairum min am, anna aman khairum min am, wa anna amiran khairum min amir. Dawuh beliau, saya tidak mengatakan bahwasannya tahun sekian, misalnya tahun 90 jauh lebih baik daripada tahun 2001. Saya tidak mengatakan bahwasannya zaman presiden ini jauh lebih baik daripada presiden ini, sampai keluar hashtag luwih apik zaman kuto, atau luwih penak zaman kuto. Tidak seperti itu. Walakin ulama'ukum wa fuqaha'ukum yadhhabun. Cuman permasalahannya, kiai-kiai kalian, ahli-ahli hukum kalian, ahli-ahli fikih kalian, yadhhabun ayyantakiluna ila rahmatillahi subhanahu wa ta'ala, sudah pada berpulang kapundhut dening Allah subhanahu wa ta'ala. Summa la tajiduna minhum khalafa, kemudian kalian semua tidak menemukan pengganti yang layak, pengganti yang tepat, pengganti yang sejajar. Fayaji'u qaumun yuftuna bi ra'yihim, kemudian datang orang-orang yang penampilannya kayak ulama, penampilannya meyakinkan sebagaimana orang-orang pendahulunya, tapi yuftuna bi ra'yihim fi jami'il umur. Cuma masalahnya dia sama sekali tidak punya istinad yang bersifat syar'i, tidak punya sandaran bersifat syar'i dalam setiap fatwanya. Fayathlimunal Islam, pada akhirnya semua fatwanya hanya akan mencoreng, merendahkan, menghancurkan agama Islam ini. Kula imut ketika Imam Bukhari memulai Kitabul Faraid, beliau meriwayatkan sebuah hadis, ta'allamu qabla dhannin, semuanya saja ojo sampai gak ngaji, kabeh ae kudu belajar, kudu ngaji, mumpung durung telat, mumpung durung teko zamane wong sing omong saomong sesuai dengan perkiraannya, hanya berlandaskan prasangkanya. Al-Imam An-Nawawi mengatakan ketika mensyarahi ta'allamu qabla dhannin, beliau mengatakan ay ta'allamu min ahli, kamu harus ngaji, mencari guru yang tepat, al-muhaqqiqin al-amilin al-wari'in. Kamu harus cari kiai yang benar-benar mantap keilmuannya, yang benar-benar mengamalkan apa yang dia ketahui,
dan memiliki sifat wara'. Qabla maji'i qaumin yatakallamuna bimithli nufusihim wa dununihim min ghairi mustanadin syar'iyyin. Sebelum datangnya tokoh-tokoh, kiai-kiai yang berfatwa, yang ngomong pidato hanya sesuai dengan logika yang dimilikinya tanpa landasan syariat. Makanya kami sangat berharap kepada adik-adik semuanya saja, baik putra maupun putri, teruslah mengaji. Ojo waleh ngaji, ojo waleh ngaji. Dalam situasi apapun, kita masih ingat Simbah Yai Zainuddin berpesan kepada kita ketika khol al-mafurlah Simbah Ki Jazuli, santri kuwi kondisi apa ae panggah ngaji. Diarani santri situasi apapun kudu tetap ngaji. Memang benar apa dawuh beliau, apa yang didawuhkan oleh beliau benar, sangat benar. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, kullu ibadatin kas-sholati waz-zaumi waz-zakati furidat fi waqtin duna waqtin. Semua ibadah apapun itu bentuknya, mbuh poso, salat, zakat, furidat fi waqtin duna waqtin. Ada beberapa waktu dia ini hukumnya fardu, tapi ada beberapa waktu bahkan kalau dilakukan haram hukumnya. Wa ta'allumul ilmi fardun fi jami'il awqati wal halat. Cuma lek babakan ngaji, menuntut ilmu, meningkatkan kualitas kita, meningkatkan keilmuan kita, ini hukumnya wajib kapanpun dan dalam kondisi apapun. Dan insya Allah syahadah kula menurut sepengetahuan saya, teman-teman Al-Falah putri ini benar-benar melakukan itu. Untuk sama ini ngaji yo ae. Kula mbiyen nggih dijak ngaji yo angel padha ae mek sampean ngono kuwi. Dijak ngaji nggih angel mergo gak patek paham faedahe. Kok cara kula ngerti nek bakal kesiksa ngeten iki rada tenanan kula mbiyen. Mergo kadang-kadang kita ini ndak ngerti kapan kita butuh dengan ngaji itu. Dan kadang-kadang kita ini ditipu oleh gemerlapnya situasi. Sama ndak perlu kemudian risau terkait aku ini jane bakat orang ngaji, aku ki apa pantes nek terus ngaji. Ndak, sudahlah. Siapapun orangnya, mau lahir dari rahim siapapun, wajib ngaji. Ta'allam falisal mar'u yuladu alima walaysa akhu ilmin kaman huwa jahilu, kata Imam Syafi'i. Sudahlah ngaji saja. Karena tidak ada satupun di dunia ini, mau putranya Mbah Yai Din lah, mau putranya Mbah Yai Huda lah, siapapun pokok gak ngaji, gak muktabar, gak muktabar. Wa inna kabirul qaumi la ilma indah sahirun idal taffat alaihil jahafilu. Walaupun dia adalah putra seorang tokoh, putra kiai yang sangat luar biasa hebatnya, nek gak tahu gelem ngaji, gak tahu gelem mondok, gak tahu gelem nyanding kiai, tidak pernah mendengarkan arahan-arahan daripada para masyayikh, sama sekali tidak layak untuk dijadikan pemimpin. Tapi wa inna saghiral qaumi in kana alima kabirun idza ruddat ilaihil mahafilu. Walaupun bukan siapa-siapa, mungkin nuwun sewu dia terlahir dari orang biasa, tapi ketika benar-benar berkualitas, kabirun idza ruddat ilaihil mahafilu, semuanya pasti siap untuk menjadi pengikutnya. Lha niku saestu. Maka di syairan yang lain Imam Syafi'i mengatakan, mumpung ngiling aku, ra'aitu la ilma sahibuhu karim walau waladadhu li'am. Saya lihat ngaji ki pancen luar biasa, ilmu ki pancen luar biasa tenan, dan siapapun yang memiliki ilmu pasti akan sangat mulia, bahkan dimuliakan. Walau waladadhu abaun li'am, walaupun orang tuanya orang tua biasa-biasa saja. Walaysa yazalu yarfa'uhu ila an yu'azzima amrahu al-qaumul kiram. Dan ilmu yang ia miliki akan terus mengangkatnya sampai semua orang-orang besar, para tokoh
benar-benar mempertimbangkan keberadaannya. Masya Allah, Masya Allah. Mugi-mugi sampean kabeh benar-benar dadi ahli ilmi, ahli khair. Dadi bocah-bocah sing semangat ngaji dok, tenan. Kula tasih eling dawuh Ki Hanan beberapa tahun yang lalu ketika beliau rawuh di Haflah Pondok Putra. Sampean Kang sebagai santri, sampean ojo sampai orang duwe gegayuan utawa cita-cita sing gedhe. Mergo asyaraf iku bil himamil aliyah la birrimamil baliyah. Kebahagiaan, kemuliaan itu hanya akan bisa panjenengan capai dengan semangat dan cita-cita yang kuat. Tidak boleh hanya sekedar mengandalkan tulang belulang yang sudah remuk di bawah sana. Kaiso bangga-bangganan. Aku ki anu lho Pak. Mas yo goblok-goblok ngene iki aku anake anu lho Pak. Aku ki putune anu lho Pak. Aku ki ponakane. Aku ki tanggane anu lho Pak. Tidak bisa. Wa mal fahru bil azmi ramimi wa inna ma fahrul ladzi yabhil fahara bi nafsihi. Sebuah kebanggaan, kemuliaan, kebahagiaan tidak bisa hanya sekedar mengandalkan kita ini anak siapa, tidak bisa. Tapi harus benar-benar kita capai, kita raih dengan susah payah dan penuh semangat. Muga-muga sampean kuwabeh diparingi ati sing padhang, ati sing tenang, mondok terus, ngaji terus. Sampean kan paham, haflah kita malam ini bukan berarti adalah ending dari perjalanan ta'allum sampean. Ngajimu kan ci alfiyah toh. Sampean masih ditunggu beberapa pelajaran yang sangat luar biasa. Mulai ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi', nggih. Luar biasa, min ilmi asraril lisanil arabi wa darki ma khussa bihi min ajabi. Di sana masih ada ilmu bayan, ilmu badi', ilmu ma'ani yang dengan itu panjenengan semua akan mampu menangkap dawuh-dawuh yang tersirat daripada Al-Qur'an, daripada Al-Hadis, daripada aqwalil ulama. Dari sana panjenengan mampu menangkap keajaiban-keajaiban Al-Qur'an. Ya inilah yang harus membuat sampean itu beda dengan yang bukan sampean. Artinya santri harus beda dengan yang bukan santri, ya di sinilah. Mboten sakit kemudian kita ini memahami Al-Qur'an, Al-Hadis, aqwalil ulama hanya sekedar karena kita ini bisa bahasa Arab. Hanya karena kita ini lincah misalnya main Google Translate misalnya, tidak bisa. Quran tidak semudah itu. Innalil Qur'ani dhahra wa makna. Dalam Al-Quran itu ada makna yang tersurat, ada makna yang tersirat. Dan ini harus benar-benar kita tangkap. Dan itu belum bisa kemudian kamu resapi, kamu fahami hanya dengan sekedar mau story alfiah tok gak iso. Mergo ilmu-ilmu yang menunggu kalian di kelas 4 merupakan aruh li'annahu karuh lil i'rab. Li'annahu karuh lil i'rab. Wa huwa li ilmin nahwi kallubab. Ini adalah intisari dari pelajaran-pelajaran sampean mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3, besok di kelas 4. Semoga semuanya masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan perjuangannya. Wonto tenang mawon sampean, tenang. Wis gak usah khawatir aku kudu piye. Wis to, padang-padang. Pokok sampean ngaji mesti padang. Mbah Yaitin dimanapun selalu mengatakan kepada para santri, la alima mamkuts, ora ana wong alim iso ngaji terus adoh sangka rahmati Allah Subhanahu wa taala. Keenek wis to. Gak usah khawatir awakmu. Sekarang pokok sampean fokus ngaji terus nyuwun ngarsane Allah taala, muga-muga orang tua kalian semua terus diparingi kegiatan lahir batin, diparingi kesehatan, dan terus diberi motivasi untuk kemudian mendorong panjenengan semua kembali di hadapan simbah yai yang ada di Al-Falah tercinta ini. Para rawuh ingkang kula mulyakaken, sebagai wakil atas nama pengasuh, saya ulangi lagi, sebagaimana yang biasa saya sampaikan, jujur, ini adalah amanat yang luar biasa berat
Dan saya pastikan kepada semua wali santri yang jauh di sana, mungkin nonton virtual atau bagaimana, sebenarnya dan nyata-nyata saya bersaksi, kami bukan pengasuh di pondok ini. Kami hanya adalah salah satu daripada khotim yang ada di sini. Kami terus berharap pada semuanya saja untuk terus ikut mendoakan supaya para masyayikh kita, para guru-guru kita, para kiai kita terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk terus membimbing kita semua. Para masyayikh menika yuswane sampun sepuh saestu. Kula wau sonten mirang piyambak ketika ada tamu dari Jakarta, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, yaitin dipun suni pirsa, Mbah Yai panjenengan niku yuswane pinten? Beliau menjawab 90 sekian. Insyaallah mugi-mugi teras pinaringan sehat wal afiat. Mbah Yehuda tidak jauh dari itu. Semanten ugi mugi-mugi teras dipun paringi sehat wal afiat. Dipun paringi kesempatan nenggani kita sedaya. Wa kadzalik ibu kita sedaya Mbah Nyai Lailatul Badriyah. Mugi-mugi estu Allah Subhanahu wa taala gati datang kita dengan menetapkan keberadaan beliau-beliau di antara kita semua. Kula nyuwun agung pangapunten dhateng sedaya mawon. Kalau memang dalam proses haflah tasyakur malam hari ini, teman-teman yang sudah berjuang habis-habisan untuk menampilkan yang terbaik di hadapan panjenengan semua, masih banyak sekali kekurangan-kekurangan yang mungkin cukup mengecewakan panjenengan. Nyun agung pangapunten, sempaling penting muga-muga kabeh dadi riyadhe bocah-bocah. Kabeh dadi tirakate bocah-bocah. Sing nyebabi bocah-bocah iku kabeh duwe himmah sing luar biasa, duwe pengen iso ngaji, duwe demen ngaji. Demen lho, pokok iso gak iso pokok demen. Iso gak iso paham gak paham, pokok budal, pokok semangat. Mungkin ada yang dari kalian setelah ini pulang, pengen mulai gak sampean? Gak usah takok iki ya, gak takok kowe ya. Mulai monggo, tapi ojo suwi-suwi. Jangan terlalu lama. Sebisa mungkin kalau memang harus pulang sebelum Ramadan, ya diisi sebaik-baiknya Ramadan itu. Diisi sebaik-baiknya Ramadan itu. Dijaga awake, dijaga kesehatannya. Pokok sampean mulai selamat, balik rene kudu tetap selamat. Sepeda malih kula nyuwun agung pangapunten lan matur suwun sangat dhateng sedaya kemawon. Sedaya ingkang rawuh khususnya keluarga, estu-estu kula nyuwun dhateng sedaya mawon, khususnya dhateng para masyayikh, gawagis nawaning, adik-adik semua yang ada di bawah naungan Al-Falah Putri ini, estu-estu panjenengan akoni dados putra putri panjenengan sedanten. Panjenengan akeni saestu dados murid-murid panjenengan pangestoni, panjenengan dongaaken mugi-mugi kabeh niki dados lari-lari sing benar-benar berguna bagi bangsa dan negara dan agama. Kula kinten cekap niku ingkang saged dalam aturaken kula nyuwun agung pangapunten. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.